Saudara, apa saja yang menjadi sorotan utama di harian Kompas yang terbit hari ini 2 April 2024 hari Selasa. Beragam informasi dihadirkan di halaman muka dan yang menyita perhatian adalah bagian foto. Ini dia, saya perbesar untuk Anda. Dalam foto ini tampak ada Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin waktu setempat di Beijing, Tiongkok. Tiongkok menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Prabowo setelah dia dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden peraih suara terbanyak di pemilu 2024. Selepas dari Tiongkok, ini Prabowo melanjutkan lawatan ke Jepang dan juga di sini dijelaskan sesuai dengan judul besarnya selain foto, yaitu di bagian kanan, diplomasi China dan Jepang sambut Prabowo. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disambut di Tiongkok dan juga Jepang. Pemimpin kedua negara ini menerima Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Prabowo disebut sebagai Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Gerindra. Tidak ada sebutan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sebagaimana dilaporkan oleh Xinhua, Prabowo menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo. Ia juga mengaku senang menjadikan Tiongkok ini sebagai negara pertama yang disambanginya setelah menang dalam pemilu 2024. Prabowo juga dijadwalkan akan mengunjungi Jepang pada hari ini dan besok 2 hingga 3 April. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dijadwalkan menerima kunjungan dari Prabowo. Selain kunjungan dari Prabowo, di halaman muka juga ada sorotan lainnya yang menarik perhatian, yaitu berjudul besar MK panggil 4 menteri. Ini hanya Hakim Konstitusi yang dapat bertanya kepada Muhadjir Effendi, Sri Mulyani Indrawati, Tri Risma Harini, dan Erlangga Hartarto dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres yang akan dilakukan pada Jumat mendatang. Melalui rapat permusyawaratan hakim, MK memutuskan memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir sebagai saksi. MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ini untuk dimintai keterangan dalam sidang. Hanya Hakim Konstitusi yang dapat mengajukan pertanyaan kepada 4 menteri dan DKPP tersebut. Kita tunggu saja nanti sidang yang akan dilakukan di hari Jumat. Kemudian yang menjadi sorotan ataupun perhatian yang turut diangkat oleh harian Kompas terdapat di bagian infografik terkait dengan amicus curiae, merupakan sahabat pengadilan. Apa itu amicus curiae? Merupakan praktik hukum oleh pihak ketiga di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan, berarti di luar dari pemohon dan juga termohon. Paling tidak dalam amicus curiae dalam perkara perselisihan hasil pemilu 2024 ada 3 pengajuan begitu. Ada di 2 tanggal, di Kamis 28 Maret 2024. Ada pihak yang mengajukan merupakan perwakilan Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, yakni pengamat sosial politik UNJ dan juga rekan begitu. Ada juga dari tim perumus amicus curiae yang terdiri dari dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian di hari Senin 1 April 2024 ada pihak yang mengajukan dari perwakilan pekerja seni dan Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial dari Fakultas Hukum UGM. Selain di halaman muka harian Kompas hari ini, ada juga berita penting lainnya yang dihadirkan, yaitu di halaman 15. Ini dia, berjudul penyebab kebakaran diinvestigasi. Ini terkait dengan pemerintah akan mengganti kerugian warga yang terdampak kebakaran gudang amunisi daerah Kodam Jaya Ciangsana, Bogor, Jawa Barat. Penyebab kebakaran hingga kini masih diinvestigasi. Sebanyak 38 rumah rusak akibat terbakarnya gudang amunisi Kodam Jaya. Sementara itu, warga yang sempat mengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di harian Kompas yang terbit hari ini, Selasa 2 April 2024. Anda juga bisa membaca secara daring di kompas.id.